Erdogan mendarat di Indonesia. Apakah nasib proyek drone Anka akan berubah drastis? Jakarta kembali menjadi panggung pertemuan dua pemimpin besar. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, tiba di Indonesia dalam kunjungan kenegaraan yang penuh makna. Namun, di balik penyambutan megah, muncul satu pertanyaan besar. Apakah kedatangan Erdogan akan membawa perubahan besar bagi proyek drone Anka yang hingga kini masih tertahan? Selasa malam, 11 Februari 2025, pesawat kepresidenan Turki mendarat mulus di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma. Langit Jakarta yang diguyur hujan tak menghalangi antusiasme penyambutan. Dalam momen yang tak biasa, Erdogan menunjukkan gestur persahabatan yang menghangatkan suasana. Ia memayungi Presiden Prabowo Subianto, yang telah menunggunya di bawah tangga pesawat. Sebuah simbol kebersamaan yang menjadi perbincangan hangat. Dengan diiringi dentuman meriam sebanyak 6 kali serta alunan musik gambang kromong, Erdogan dan sang istri, Emine Erdogan, berjalan di atas karpet merah sebelum memasuki mobil yang sama dengan Prabowo. Kedekatan ini semakin memperjelas bahwa hubungan Indonesia-Turki tengah berada dalam fase yang sangat erat. Kunjungan Erdogan ini bukan sekadar seremoni. Agenda utama yang menjadi sorotan adalah pertemuan bilateral dengan Prabowo pada 12 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Bogor. Salah satu topik penting dalam diskusi ini adalah proyek drone Anka, yang hingga kini masih tertunda. Sebagai informasi, Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian 12 unit drone Anka buatan Turkish Aerospace Industries, TAI, sejak Februari 2023. Dari total pesanan tersebut, 6 unit akan diproduksi di Turki, sementara 6 unit lainnya akan dirakit oleh PT Dirgantara Indonesia, PTDI, sebagai bagian dari transfer teknologi. Namun, meski kontrak telah diteken, hingga awal 2025 belum ada kemajuan signifikan. Alasannya? Masalah pembiayaan yang belum terselesaikan. PTDI sendiri mengungkapkan bahwa kerja sama mereka dengan TAI baru bisa berjalan jika kontrak antara Badan Sarana Pertahanan, Baranahan, Kementerian Pertahanan RI dan TAI sudah efektif. Dengan kata lain, tanpa kejelasan soal pendanaan, proyek ini masih menggantung. Momentum ini tentu menjadi peluang emas bagi Indonesia untuk mendorong percepatan proyek drone Anka. Jika kontrak bisa segera efektif, bukan hanya drone canggih yang akan tiba di tanah air, tetapi juga transfer teknologi yang dapat meningkatkan kapabilitas industri pertahanan Indonesia. Sebagai catatan, drone Anka bukan sekadar pesawat nirawak biasa. UAV ini sudah terbukti andal di berbagai operasi militer Turki dan memiliki kemampuan membawa bom pintar Mamel yang dikenal presisi. Keunggulan ini menjadi alasan utama mengapa Indonesia begitu tertarik untuk memilikinya. Selain itu, sumber asing bahkan mengindikasikan bahwa jika semua berjalan lancar, drone Anka bisa tiba di Indonesia sebelum Oktober 2025. Namun, semuanya kembali bergantung pada bagaimana hasil pembicaraan antara Erdogan dan Prabowo di Bogor. Kunjungan Erdogan bukan hanya tentang diplomasi, tetapi juga tentang masa depan kerja sama strategis antara Indonesia dan Turki, terutama di sektor pertahanan. Apakah pertemuan ini akan menjadi titik balik bagi proyek drone Anka? Jika ya, maka ini akan menjadi langkah besar bagi Indonesia menuju kemandirian dalam industri UAV. Jawaban atas teka-teki ini akan segera terungkap dalam beberapa hari ke depan. Satu hal yang pasti, hubungan erat antara Prabowo dan Erdogan membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mengamankan masa depan pertahanannya dengan teknologi canggih dari Turki. Kita tunggu gebrakan selanjutnya.